Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Habibah Official, tulisannya Habibah Official ya guys. Sebelum videonya dimulai, klik dulu like-nya kalau misalnya kalian suka, dan subscribe, bunyikan lonceng merahnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan aku semangat terus bikin videonya buat kalian. Oke guys, makasih ya guys yang udah mau subscribe. Di video kali ini aku tuh mau ngasih tahu tentang tugas kasir kayak gitu guys di minimarket. Apa aja? Jangan sampai kalian nonton setengah-setengah, harus sampai habis, oke? Kasir adalah ujung tombak perusahaan karena kasir itu orang yang berhadapan langsung dengan customer. Kasir juga harus rapi, harus bersih, harus teliti, harus ramah kayak gitu guys, harus enak dilihat gitu, jangan jutek kayak gitu. Jadi kalian kalau misalnya ngelamar di kasir Indomaret gitu, sebagai kasir Indomaret maksudnya, kalian itu harus bersikap ramah gitu ya, jangan jutek mukanya. Tugas-tugasnya apa aja sih? Tugas-tugasnya itu melayani pembeli, melakukan transaksi jual beli biasa lah ya, yang kayak misalnya customer ada yang beli kayak gitu, terus dia melayani kayak gitu. Terus yang kedua itu pembayaran. Kasir juga harus bisa dalam transaksi pembayaran, karena di Indomaret atau di Alfamart itu bisa bayar apapun, bayar pembelian online, Shopee, Bukalapak, Lazada, kayak gitu, bayar listrik, bayar PAM, terus bayar tiket kereta, bayar tiket pesawat pun bisa di sini, tiket rekreasi, terus bayar angsuran motor, mobil, di sini bisa guys. Apalagi ya, beli pulsa, beli paket data, Western Union, terus TV kabel, tiket konser, tiket kereta, tiket acara, itu bisa banget di sini, sampai ke premi asuransi. Jadi kalian itu harus benar-benar teliti dalam melakukan pembayaran apapun, terutama pembayaran itu semua ya yang aku sebutkan tadi. Dan kalian juga di sini itu harus bisa top up, baik top up e-money atau top up kayak GoPay kayak gitu. Kalau GoPay kan di Alfamart, kalau di Indomaret itu e-money card kayak gitu, yang buat e-tol kayak gitu ya guys ya. Terus kalian juga harus bisa transaksi dalam bentuk debit atau kredit. Jadi kalian jangan salah untuk memasukkan, karena bisa selisih ya guys ya. Yang ketiga ya, membantu memberikan informasi kepada customer. Misalnya nih, dia beli make up gitu, Mbak ini kegunaannya apa sih gitu, kalian itu harus bisa ngasih tahu. Terus misalnya dia nanyain tempat juga sama, Mbak barang ini di mana ya letaknya, misalnya gitu, di sana Mbak gitu, di sana Bu, kayak gitu. Kalian itu harus ngasih tahu guys. Terus melayani transaksi packing barang. Jadi kalian kan setelah transaksi kan dimasuk-masukin ke dalam plastik ya, itu tugas kalian juga. Dan kalian itu menawarkan promosi yang ada. Jadi misalnya dalam minggu ini itu ada promosi apa, jadi kalian harus tawarin. Misalnya ibu beli cikinya beli 2 gratis 1, atau yang lagi hemat misalnya minyak gorengnya kayak gitu. Apapun pokoknya kalian itu harus menawarkan produk tambahan atau produk promosi kayak gitu. Terus yang kelima itu kalian juga harus ngecek barang. Jadi ini benar nggak gitu, jangan sampai ada yang ketinggalan barang satupun. Oke guys. Yang keenam itu SO rokok. Jadi kalian itu harus menghitung stok rokok yang di display dan yang ada yang tidak di display kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kekurangan 1 pieces pun rokok gitu, kalian itu harus
ngasih tahu pemegang shift kalian atau atasan kalian kalau rokom -1 kayak gitu guys. Yang ketujuh ya, menjaga kebersihan kasir. Jadi seorang kasir juga harus menjaga kebersihan kasir, meja yang komputernya, terus lantainya, itu kasir yang harus bertanggung jawab guys. Yang ke-8 ya, bertanggung jawab atas rak kebersihan dia. Jadi di minimarket ini, baik di Alfamart atau di Indomaret, itu ada rak bagian masing-masing. Contoh, kasir si A dapat bagian rak ini dan dia harus membersihkan kayak gitu. Terus pramuniaga dapat kebersihan rak ini gitu. Jadi di sana itu ada yang namanya rak food dan non food, itu tinggal dibagi-bagi aja kayak gitu guys. Terus yang ke-10 ya, seorang kasir juga itu harus tahu yang mana saja produk yang sedang promo. Jadi kalian itu enggak pelongo-pelongo ya, misalnya ditanya, Mbak yang promosi apa sih? Apa ya Bu ya? Ibu masuk aja lah, misalnya gitu kan, banyak yang kayak gitu ya. Kalau misalnya kasir yang tahu, Bu ini tuh yang promosi, misalnya minyak, sunlight, ada misalnya ada ya Bu promo kayak gitu. Jadi kalian itu harus tahu yang promo tuh yang mana aja kayak gitu. Yang ke-11 ya, bertanggung jawab atas uang kasir kayak gitu. Jadi kalian itu bekerja di minimarket, baik Alfamart atau Indomaret, kalian harus tahu konsekuensinya seperti apa. Di kasir juga sama, di kasir itu harus dua tugas, bukan dua tugas sih maksudnya, dua kali ngeganti gitu. Pertama, uang setoran kasir kalian misalnya minus, kalian harus nombok. Kalau misalnya atasan kalian baik, itu biasanya dipotongnya pas kalian gajian, ditalangin dulu. Kalau misalnya dia nggak mau, kalian itu harus ganti saat itu juga kayak gitu. Terus kalian juga ini ya guys, uang kalian akan dipotong dengan maksudnya 1 bulan, apa sih maksudnya ya, kalau ada barang hilang, per 1 bulan semua anggota yang ada di minimarket itu harus mengganti dan potong gaji. Kisarannya adalah yang paling tinggi jabatannya itu yang paling besar potongannya. Kalau misalnya kalian jabatannya kasir dan pramuniaga, itu paling rendah potongannya. Kenapa sih misalnya emang begitu semua ya Kak, semua minimarket seperti itu semua? Karena toko itu adalah tanggung jawab kalian. Jadi semuanya juga tanggung jawab kalian, termasuk barang yang hilang. Perusahaan tidak mau mengganti, seperti itu. Terus yang ke-12 ya, hati-hati dalam men-scan barang. Jangan sampai men-scan barang 2 kali kayak gitu. Bisa-bisa customer kalian itu komplain guys. Yang ke-13, kalian juga harus hati-hati terhadap uang palsu ya guys ya. Banyak loh guys, kasir yang kurang teliti gitu, terus nerima uang palsu kayak gitu. Yang ke-14, kalian juga hati-hati, jangan bengong. Karena banyak banget modus kembalian kurang, modus hipnotis kayak gitu. Jadi kalian itu kalau misalnya galau gitu dengan pacarnya, itu jangan galau di tempat kerja. Kalian bisa nombok guys. Oke. Sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya aku ada salah, mohon dimaafkan dan tolong koreksi, komentar aja di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.